Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pengaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tentang umatnya. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadul datang Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya ada yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian siapakah mereka yang mengabaikan Al-Quran? Para ulama ada yang mengatakan ada dua kelompok yang mengabaikan Al-Quran. Siapa mereka? Pertama dari kalangan orang musyrikin, orang kafir, yang mana mereka tidak mengimani Al-Quran. Dan yang kedua dari kalangan mukmin, dari orang Islam, mereka mengimani Al-Quran tetapi tidak membacanya. Mereka mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, akan tetapi tidak mau mempelajari baik bacaannya ataupun kandungan ayatnya. Mereka yang dinamakan hijron atau hajrul Quran, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Dan para ulama mengatakan apabila seseorang itu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran, maka dia termasuk orang yang berdosa besar. Hendaknya setiap muslim takut bahwa kelak di hari akhirat ditampakkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang belum bisa baca Quran bagaimana bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengaku mukmin kepada Allah, mengaku bahwa Al-Quran adalah kalamullah, akan tetapi nanti di akhirat disodori Al-Quran, siapa Tuhanmu Allah? Apa kitabmu Al-Quran? Kau mengaku Al-Quran tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Kuberi kau kesempatan berpuluh-puluh tahun tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya hadirin, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari Al-Quran, baik bacaannya ataupun kandungan maknanya. Karena sungguh nanti kita akan mempertanggungjawabkan umur yang Allah berikan kepada kita. Tetapi saja sudah tua, apakah umur tua menjadi penghalang belajar Al-Quran? Tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja diberi 10 poin pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau amal-amal yang lain setelah dikerjakan baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus membaca kalamullah, membaca Al-Qur'an, belum selesai membaca Al-Qur'an per hurufnya sudah diberi pahala 10 poin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah, membaca alif lam mim 30 poin pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah diberikan kepada umat-umat dari umatnya nabi-nabi yang terdahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan membaca Al-Quran disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah zikir yang paling afdal, zikir yang paling banyak pahalanya, zikir yang paling hebat, paling dahsyat, karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan kalam-kalam makhluknya. Disebutkan dalam sebuah hadis, man qara'al Qur'an wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an tersebut, berarti orang ini bisa membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian ia mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kelak orang tua daripada orang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya ini diberi mahkota. Orang tuanya diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran anaknya membaca Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Yang mana cahaya daripada mahkota yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya tersebut, sinarnya, terangnya mengalahkan matahari yang ada di bumi. Fama dhannukum billadzi amila bih, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang tiap harinya membaca Al-Qur'an kemudian amaliyahnya sebagaimana yang ia pelajari di dalam Al-Quran. Orang tuanya dimuliakan sebegitunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran tersebut? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, annal qari'ah la yahuluhul fazul akbar yaumal qiyamah, bahwasannya orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang tidak mengabaikan Al-Quran sehingga tiap hari ia berzikir dengan membaca Al-Quran, kelak di yaumil akhir tidak akan dilanda dengan fazaul akbar. Kelak di hari kiamat tidak akan dilanda ketakutan yang maha dahsyat, yang semua orang pasti merasakan ketakutan di hari kiamat nanti. Namun tidak dengan orang yang
tiap hari berzikir dengan membaca Al-Quran. Hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yahuluhumul fazaul akbar wa la yanaluhumul hisab. Hum ala kathibin minal misk hatta yufragha min hisabil khalaiq." Ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang mana kelak di hari kiamat, di waktu semua orang merasa ketakutan untuk mempertanggungjawabkan amalnya waktu di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 golongan yang tidak merasakan ketakutan sama sekali. Tidak dilanda rasa ketakutan sama sekali. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang tiap hari membaca Al-Quran, tidak dilanda ketakutan, bahkan wala yanaluhumul hisab, mereka pun tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dihisab, namun 3 kelompok ini bebas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hum ala kathibin minal misk, waktu manusia sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 kelompok ini diberi tempat VIP oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditaruh ala kathibin minal misk. Kata Rasulullah, mereka ditaruh di atas bukit yang terbuat dari kasturi. Tempatnya di atas, sedangkan di bawah semua makhluk sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Pertama adalah seseorang yang wiridannya tiap harinya berzikir dengan membaca kalamullah Al-Quran ibtigha'a wajhillah. Dia baca Al-Quran tiap hari karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa amma biqauman wa hum bihi radun. Seorang imam, seorang pemimpin yang dicintai oleh jamaahnya, yang dicintai oleh orang yang dipimpinnya. Orang-orang yang dipimpin senang dengan pemimpin ini. Orang yang diimami senang dengan imam ini. Mereka radun, mereka cinta, mereka ridho bila dipimpin dengan satu orang ini. Dan yang ketiga, wada'in yad'u ila sholawati ibtigha'a wajhillah. Dan yang ketiga adalah mereka para da'in ay muadzzinun, para tukang azan yang tiap waktu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia bahwa waktunya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia kumandangkan azan tersebut ibtigha'a wajhillah, benar-benar untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan inilah yang diberikan tempat VIP istimewa. Semua makhluk dihisab ya ala kasbin, ala kasibin minal misk. Mereka 3 golongan ini ditempatkan di satu bukit yang tinggi, dibebaskan dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah singkat, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan disertai inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin bertambah giro kita kepada agama Allah,